Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana kabarnya anandaku sekalian hari ini? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar perkuliahan tentang apa? Tentang teori Teori apa tuh? teori variabel. Teori tentang variabel dan Y. Gimana cara yang kamu masih ingat tentang teori variabelnya? Teori yang memperkuat tentang variabel X dan Y itu. Ada lagi? Yang lain? Sukardi? Ya, Bu. Minggu kemarin kita belajar tentang cara mencari sebuah teori yang mana teori itu nantinya dijadikan landasan untuk pembuatan angket. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Ya, Syifa Ainia sakit. Sukardi, Bu. Siti Revi, Dewa. Ramadinia Sakit, Bu. sakit. Ahmad Fahri, Sabna Hazani, Vicky Zulfikar, Izin, Bu. saya observasi. Muhammad Fatur, Observasi, Bu. ketiga ya. Zahratul Hana, Muhammad Iqbal, Sini. Zulfa, Sakit, Bu. Ahmad Saifuddin, Bu. Nur Intan. Sakit, Bu. Ya. Kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang saya tampilkan. Silakan kalian masuk ke Mentimeter. Materi kita hari ini tentang populasi dan sampel. 65406299. Ini ada yang menjawab populasi adalah jumlah keseluruhan. Populasi adalah jumlah keseluruhan, sedangkan sampel adalah jumlah objek penelitian yang sekiranya bisa mewakili semua populasi. Jawaban siapa? Kenapa jawabnya seperti itu? Karena kalau yang aku ketahui populasi itu memang jumlah keseluruhannya, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi, tapi yang bisa mewakili semua populasi itu. Oke. Populasi adalah jumlah keseluruhan orang yang terinclude dalam satu kesatuan, baik itu wilayah. Siapa yang jawab ini? Itu jawaban saya, Bu. Apa maksudnya? Kenapa jawabnya kayak gitu? Nah, ini kan berkaitan dengan penelitian, Bu. Jadi populasi itu bisa dikatakan orang-orang yang nanti kita mau teliti gitu secara keseluruhan. Sedangkan sampel itu sebagiannya yang mana dijadikan untuk percobaan atas pra-angket kita. Oke. Lanjut. Populasi keseluruhan objek atau individu, sampel sebagian dari populasi. Para. Ya, itu kalau saya kemarin Bu Isma bilang populasi itu kan misalkan kayak anak pai jumlahnya berapa, sedangkan sampel itu diambil dari sebagian dari populasi gitu, jadi sebagian. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Silakan kalian jawab lagi. Sebutkan salah satu tujuan dari kalian mengambil sampel itu, fungsinya untuk apa sih tujuannya? Efisiensi waktu dan biaya. Siapa yang menjawab efisiensi waktu dan biaya? Saya, Bu. Kenapa pengambilan sampel itu menurut Sukardi itu menjadi salah satu tujuan dalam mengambil sampel? Nah, karena kan kalau kita meneliti secara keseluruhan kan itu sangat memakan waktu dan biaya, Bu, ya. Sedangkan penelitian kita itu punya deadline gitu. Jadi sampel itu bisa mewakili keseluruhan itu. Jadi kita dapat mengefisiensi waktu dan biaya. Agar datanya akurat. Siapa yang jawabnya agar datanya akurat? Kenapa Hana? Karena menurut saya biar datanya kan akurat, jadi nggak salah-salah cari-cari mau kita gitu. Agar datanya akurat. Beberapa teknik dalam pengambilan sampel yang kalian ketahui, sebutkan.
Apa tuh random sampling dan systematic sampling? Kalau random sampling itu kita ambil sampelnya udah acak gitu, tapi dengan ketentuan jumlah hasilnya nanti sesuai dengan rumus. Nah, kalau systematic sampling itu kita menentukan apakah misalkan dari ranking 1 sampai 10 di suatu kelas dari sampel. Oke, ini yang jawab. Ada dua teknik dasar dalam pengambilan sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Siapa yang jawab itu? Siapa? Kalau yang lebih pahami yang probability sampling itu tuh teknik pengambilan sampel yang diambilnya tuh benar-benar dari populasi. Misalnya populasinya itu ada 500, terus kita milih 100 buat jadikan sampel gitu. Kalau misalnya probability sampling itu biasanya yang diambilnya tuh nggak tentu dari populasi itu. Jadi misalnya contohnya misalnya Revi iseng-iseng wawancara Ika misalnya gitu buat menjadi narasumber penelitian Revi kayak gitu. Terkait dengan populasi dan sampel, cara kalian nanti di dalam penelitian itu kalian ketika kalian mengambil kuantitatif, ini yang dipakai dan wajib kalian tuliskan, cantumkan di dalam bab 3 kalian nanti. Ya, nah di sini ini ada tadi makanya saya pertanyakan tentang populasi dan sampel. Ternyata jawaban kalian memang sudah tahu tentang populasi dan sampel itu apa, karena memang populasi itu adalah keseluruhan subjek atau objek yang kalian mau kaji berdasarkan karakteristik yang akan kalian teliti yang tadi saya bilang. Kalau sampel bagian dari populasi. Ini karena tadi jawaban kalian yang tadi beragam itu, dan itu semuanya memang intinya kalau tentang populasi adalah keseluruhan, kalau sampel itu bagian dari populasi yang kalian ambil. Itu ya. Nah, ini tadi tujuan pengambilan sampel. Betul, yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya. Kenapa? Karena makin banyak sampel yang kalian gunakan pasti akan memakan waktu dan biayanya lebih panjang lagi. Terus juga nanti kenapa kamu tidak di sini tulisannya tujuan pengambilan populasi? Kalau populasi itu biasanya dia dalam proyek yang besar, contohnya pemerintah. Kayak contoh misalnya dalam pemilihan presiden. Nah, itu kan wajib semuanya populasi yang dihitung, bukan sampel. Tapi kenapa di saat di TV itu muncul? Karena yang diambil itu adalah sampel. Ya, kalau dalam penelitian kecil nanti pada saat kalian melakukan penelitian untuk skripsi, yang diambil adalah sampel. Karena kamu kalau ngambilnya populasi itu akan berat. Nah, makanya ini tujuan salah satu pengambilan sampel, diantaranya ada efisiensi waktu dan biaya. Nggak mungkin kamu kalau menggunakan populasi, dia akan panjang waktunya. Dia juga akan mudah dalam mengolah data otomatis, karena kalau populasi jumlahnya besar, kalau sampel itu jumlahnya nggak terlalu besar, karena kita mewakili. Ketepatan dalam pengambilan keputusan, itu nanti akan tepat ketika kalian mengambil populasi, sampelnya juga banyak, itu juga nanti, karena ada rumus tingkat keeroran dalam statistik. Ya, terus pengambilan sampel bertujuan untuk mewakili populasi secara efisien. Karena bagian dari populasi kan ya, sampel itu. Terus pemilihan teknik dan ukuran sampel menentukan validitas hasil penelitiannya. Oke, yang selanjutnya teknik sampling. Teknik sampling itu dia ada dua tadi. Jawaban si Revi ya. Memang ada dua. Probability sampling sama non-probability sampling. Kalau yang non-probability yang sama yang tadi ada purposive sampling, ada snowball sampling dan lain sebagainya. Itu biasanya juga dipakai dalam penelitian kualitatif. Gitu, dan lingkupnya nggak terlalu besar. Ini bisa juga dipakai dalam kuantitatif, purposive sampling, nanti kamu sebutkan. Misalnya dia randomnya itu, populasinya itu nggak terlalu besar, itu bisa digunakan dalam penelitian. Tapi yang umumnya dipakai dalam penelitian kuantitatif adalah probability sampling. Gitu ya. Nah, ini di dalam probability sampling dia ada 4, tapi yang sering digunakan sama peneliti di tingkat jenjang S1 itu cuma ada 2 ini yang sering digunakan. Yang pertama simple random sampling dan stratified sampling.
Karena karakteristik yang akan nanti kalian tuju pada saat kalian menetapkan populasi, ya kedua ini yang sering digunakan. Ya, kalau simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ada yang bisa kasih contoh? Gimana kalian dalam menetapkan simple random sampling? Yang saya ketahui dari simple random sampling itu kayak mengambil sampel secara acak dan misalnya contohnya dari kelas kita di PKI bisa ngambil 10 gitu dari masing-masing kelas. Terus ada stratified sampling. Ada yang bisa kasih contoh konkret nggak? Misalnya Mahasiswa apa? mahasiswa PAI. Oke. Mahasiswa FAI ini kenapa? Ada 3 prodi. Ada 3 prodi. Terus yang dipakai yang biasanya umum sama mahasiswa itu ini, simple random sampling sama stratified random sampling. Ini saya contohkan kalau random sampling ini. Contohnya nih mahasiswa FAI, karena kalian kan mahasiswa FAI kan. Nah, FAI itu kan dia ada 3 prodi kan ya? Ada PAI, PBA, PS. Contohnya nih, contoh kasus sebuah survei pendapat mahasiswa. Nah, ini kan berarti seluruh mahasiswa ya, seluruh mahasiswa nih, mengenai fasilitas kampus. Kalau lingkup mahasiswa UHAMKA, berarti dia lebih besar lagi. Mahasiswa UHAMKA, kalau ini kan mahasiswa FHI nih, berarti kalau mahasiswa UHAMKA, berarti dia lingkupnya adalah semua yang S1, S2, S3, dan PPG. Ini mahasiswa UHAMKA. Nah, ini kamu hitung dulu, ini jumlahnya berapa nih, wajib tahu populasinya. Jadi kita nggak bisa menentukan sampel kalau kita nggak tahu jumlah populasinya ada berapa. Paham ya? Nah, ini populasinya cari dulu berapa, baru kita bisa hitung populasi. Baru kita bisa hitung berapa sampelnya. Paham ya? Nah, ini kalau mau kita stratified, ini kita pecah lagi. Oh, kita maunya jenjangnya S1 aja, bisa. Tergantung populasi mana yang kamu mau ambil. Paham ya? Nah, ini contohnya. Nah, tadi dari jumlah populasi yang besar ini kita hitung benerannya. Nah, ini dikasih contoh misalnya populasinya itu jumlahnya 1000. Nah, ini untuk menghitung sampel, simbolnya dengan N kecil. Sampel sama dengan populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali tingkat E-nya itu tingkat keeroran, tingkat kesalahan. Nah, ini baru akan terlihat muncul jumlahnya. Ini cara perhitungannya, kalian kerjakan dulu yang di tanda kurung. Yang ini dikuadratkan dulu. 0,05 kuadrat dikuadratkan baru dikali 1000, baru ditambah 1. Seperti itu langkahnya. Baru hasilnya 1000 dibagi hasil yang tanda kurung ini. Ini karena orang nggak mungkin hasilnya koma-koma, nggak mungkin kan dipotong-potong kan ya. Nah, makanya ini dilakukan pembulatan. Ini tanda pembulatan sama dengannya begitu. Ya, ini dibulatkan menjadi 286. Nah, 286 inilah kalau kamu menggunakan tekniknya random sampling, berarti kamu sebarnya ke semua mahasiswa FI. Ini tadi contohnya kan semua mahasiswa FI kan ya. Nah, ini karena itu 286 berarti di sini 286. Ya. Nah, berarti 286 kamu boleh sebar nih. Yang penting isi ada PAI, PBA, PS. Berarti dalam namanya acak, berarti kamu acak nih. Kamu punya draft nomor mahasiswa, anggap nomor 1, 2, 3, 4 sampai 1000. Nah, itu kamu spin aja. Itu caranya random sampling itu seperti itu. Di spin aja. Tanpa perlu kalian
kalian tentukan jumlahnya ada berapa. Paham ya? Itu namanya random sampling. Jumlahnya wajib 286. Dari mana? Ini 0,05 ini dari tingkat keeroran ya. Di dalam statistik ada yang pakai 5%, ada yang pakai 10%, ada yang pakai 1%, ada yang pakai 0, ada yang pakai 15, tergantung kamu menggunakan yang mana, tapi yang umumnya dia makainya 5%. Itu ya. Nah, ini kalau kamu menggunakan random sampling, paham ya? Random sampling itu kamu acak aja, dari 1000 orang itu kamu acak, akan ketemu tuh populasi sampelnya 286. Nah, 286 itu kamu acak. Pokoknya 1000 itu hasilnya sampai yang ngisinya 286. Paham ya? Nah, itu kalau itu random. Ini kamu acak semuanya sampai jumlahnya 286. Paham? Bisa bedain? Kalau stratified, kamu rigid ngerjainnya. Nah, stratified dia kayak gini. Di dalam suatu populasi dibagi dalam strata. Berarti kamu pecah nih. Ini kan random nih kalau yang tadi yang saya bilang. Kalau stratified 1000 mahasiswa dipecah. Kalau itu di contohnya dia 4 jurusan, kalau ini kan kita realnya FAI ada 3 jurusan kan ya. Nah, ada PAI, ada PBA, ada PS. Nah, ini kamu jabarkan. Ini tadi saya permisalan jumlah mahasiswa PAI itu ada 600, ini PBA 250, ini PS 150. Nah, ini dibagi 1000, cara perhitungannya untuk stratified itu kayak gitu. Lihat rumusnya. Nah, ini dia. NH itu sampel dari strata H-nya. Terus jumlah populasi. Nah, ini kalau ngelihat rumusnya kamu agak pusing, ngelihat langsung angkanya. Ini dikasih contohnya tuh, jurusan A. Karena dia tadi kalau ini contohnya kan A, B, C, D kan ya. Kalau kita kan ada 3 realnya. Nah, ini dia ngasih tahu kalau ini jurusannya terdiri dari 4 jurusan, A, B, C, D. Di jurusan A jumlahnya 300. Sampelnya tadi kan segini kan ya. Yang wajib disebar jumlahnya 286. Mau random sampling, mau stratified, kalau menghitung sampel caranya gini. Ini kan sampel kan ya. Nah, teknik kamu nyebar angketnya itulah yang wajib kamu tentukan. Kamu mau memilih random berarti begitu caranya yang tadi, di random secara acak. Kalau stratified begini. Kamu klasifikasikan. Oh, ini 300 dari mana? Jumlah mahasiswanya. 300 dibagi 1000. Dikali 286 karena ini sampelnya. Ketemulah hasilnya 86. Berarti 86 ini yang wajib kalian sebar nih. Yang tadi di jurusan A. Nanti yang jurusan B berapa, jurusan C berapa, jurusan D berapa, yang jumlahnya harus sama 286. Paham? Paham ya? Paham ya? Nah, ini stratified namanya. Paham ya? Nah, ini nanti berarti kalau kamu milihnya kayak gini, ini kamu nanti hitung seperti ini caranya. Paham ya? Nah, di sini kalau kalian sudah paham, sekarang kalian saya minta coba hitung. Hitung benar, cari jumlah sampel mahasiswa FAI. Kan kalau kemarin, kalau kamu nanti dalam penelitian, itu kalian jumlah mahasiswa PAI bisa. Nah, ini kalian coba hitung nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hitunglah jumlah sampel mahasiswa FAI. Berarti ngitungnya caranya kayak gini yang tadi ya. Terus yang kedua, hitunglah sampel dengan teknik stratified sampling. Berarti kamu ngitungnya per masing-masing prodi berapa jumlahnya. Kamu harus tahu jumlah PAI yang kamu sebar berapa, jumlah PBA berapa, jumlah PS berapa. Nah, kalau yang ini, hitunglah sampel dari populasi. Perhatikan pertanyaannya. Kalau ini kan berarti populasinya adalah mahasiswa FAI kan ya.
Kalau ini saya minta hitunglah sampel dari populasi mahasiswa PAI semester 4 dan 6. Berarti jumlah mahasiswa semester 4 dan 6 kalian jumlahkan, itu jadikan populasi. Paham ya? Paham nggak pertanyaannya? Coba silahkan saya minta maju perwakilan untuk menghitung jumlah sampel mahasiswa FAI. Ayo. Oke, boleh. Nah, hitung sampelnya berapa? Kuadrat. Yang lainnya ngitung yang nomor 2. Nomor 2-nya. Hitung sampel masing-masing prodi. Paham nggak cara ngitung sampel? Paham ya? Sekarang saya minta yang nomor 2-nya. Kasih revisi. Siapa yang nomor 2-nya yang sudah ketemu? Berapa masing-masing kalau kalian menggunakan tekniknya stratified sampling? Ini sudah dibuat nih, PAI-nya jumlahnya 494, mahasiswanya PBA-nya 192, PS-nya 79. Berapa PAI-nya, berapa PS-nya, berapa PBA-nya? Yang tanda itu. Pemulakan. Nih, coba jumlahin 170 ditambah 66 tambah 279 nggak jumlahnya? Yang lain paham? Gitu ya cara ngitungnya ya. Bisa ya menghitung random sampling kayak gimana, stratified kayak gimana. Gampang kan ya? Nah ini kamu nanti tuliskan di bab 3-nya kayak gini kalau menggunakannya teknik mana yang kamu ambil. Nah kalau stratified berarti kamu nanti menyebar ke mahasiswa PAI-nya yang jumlahnya 494, itu kamu sebarnya sampai 170 orang wajib ngisi dari PAI. Jadi kalau random bedanya, ini terserah mau ngisinya berapa kita nggak tahu, yang penting dari 1000 mahasiswa itu jumlahnya 263. Paham ya? Ini yang nomor 3 itu nanti kamu kerjakannya di rumah. Ya, silahkan dicari, hitunglah sampel dari populasi. Jadi kalian lihat, ini yang menentukan populasi itu adalah kalian sendiri nanti di lapangan. Dalam menetapkan populasi atau sampel itu tergantung data di lapangan. Kalau jumlah kelasnya banyak dan bisa dijadikan sebagai populasi, ya sudah nggak apa-apa. Karena kan semakin banyak populasinya yang ada, itu nanti kamu juga akan membuat pusing kamu dalam menghitung dan mengolah data. Oh kayaknya, dan kan karena ada di dalam skripsi itu ada pembatasan masalah kan ya. Nah kamu batasi. Misalnya karena keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran, biaya. Makanya peneliti misalnya hanya meneliti di kelas ini dan ini misalnya. Sudah. Nah ini yang nomor 3-nya, ini kalian kerjakan untuk PR. Alhamdulillah, dan ini kalian sudah bisa membedakan dan bisa menghitung. Yang pertama, kalian bisa menghitung sampel seperti apa dan bisa membedakan atau memilih
teknik pengambilan sampelnya yang mana. Gampang kan ya dalam ngitung ya? Nah ini jangan lupa kamu teknik yang rumus Lovin tadi itu kalian wajib sitasi. Karena nanti ditanyakan tuh biasanya, ini rumus dari mana? Jadi wajib disitasi. Kalau misalnya kamu nggak mau menggunakan rumus Lovin juga nggak apa-apa. Lihat dia rumus yang mana yang kamu pakai. Kayak gitu. Paham ya? Wajib sitasi dan itu dipertanyakan. Ini nanti kalau misalnya kok di buku ini ada yang pakai yang tadi saya bilang, ada yang pakai 0,05, ada yang pakai 0,01, ada yang pakai 0,1. Berarti itu dia ada yang pakai 1%, ada yang pakai 5%, ada yang pakai 10%, ada yang pakai 25%. Semakin besar persennya, itu semakin jeleklah datanya. Masa tingkat kesalahan? Ini kan tingkat keeroran kan ya? Jadi kalau perlu, kalau bisa kamu pakai yang 1%, ya lebih bagus. Tapi umumnya dia makainya 5%. Kalau pakai 10% nanti dipertanyakan, ini tingkat kesalahannya 10%, ngapain mana bisa kita bisa percaya gitu loh kira-kira. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini? Tidak? Nah, jangan lupa tugasnya yang nomor 3 kalian kerjakan di rumah. Minggu depan, angket yang sudah kalian buat, nanti kalian sebar linknya itu ke jumlah yang kalian jadikan populasi itu sudah kalian hitung sampel yang kamu targetkan. Paham ya? Karena sudah menghitung populasi sama sampelnya, itu angketnya, itu kalian sebar linknya. Ya. Nanti setelah sudah terisi, baru minggu depan kita akan mengolah data hasil kuesioner untuk menguji asumsi klasiknya. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Doa kafaratul majlis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.